Bacaan untuk pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-8 dari ayat 23 sampai dengan pasal 9 ayat yang ke-6. Kita minta penginjil Chia Hikian pimpin kita baca. Beginilah firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Mari kita berdoa. Bapa Rahmani, Bapa Rahimi, yang bertada di surga, bertata pula di hati kami yang hina, dina, Bapa nista ini. Menjelang Natal, hari yang indah, kami datang berbakti kepadamu. Kami mohon Tuhan mencelikan mata rohani kami, agar hati kami terbuka untuk menerima Engkau sebagai Sang Juru Selamat untuk dunia, terutama bagi kami yang percaya. Urapilah bibir hamawi yang bakal firman-Mu dan setiap orang yang hadir, supaya kami boleh bertemu dengan Tuhan dan ditemukan oleh Tuhan. Kami boleh menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan dan dikasih oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan di dalam dunia yang fana, bengkok dan terbalik ini. Supaya kami boleh bawa lebih banyak jiwa kemari kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk Natal yang kami boleh melalui streaming untuk berbakti kepadamu. Walaupun kami sekarang masih belum bisa berkumpul di gereja seperti sedia kala, tapi kami yakin Engkau juga hadir di dalam keluarga kami masing-masing, di dalam hati kami yang hina ini. Terima kasih Tuhan karena baik. Dalam Yesus Tuhan, Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yesaya adalah seorang penginjil yang luar biasa. Kitab Yesaya boleh dikatakan adalah surah Injil di dalam Perjanjian Lama. Tentang Tuhan Yesus, Dia mengukirkan sesuatu yang indah, bahwa Dia adalah kemuliaan Tuhan dan perwujudan dari Allah sendiri bagi kita semua. Di dalam bacaan kita tadi, kita ambil satu tema, yaitu bagi kita Ia lahir. Di dalam tema ini, dapat kita bagi 4 poin di dalam 4 bagian. Yang pertama, tema ini memberitahu kepada kita suatu motivasi dan tujuan yang jelas dari Allah untuk datang mencari kita. Kedua, yaitu satu relasi dan sasaran yang jelas. Itu bukan untuk malaikat, untuk iblis yang jatuh di dalam dosa, tapi untuk kita manusia yang hina, dina, papanista, yang tidak berdaya, tapi Tuhan datang untuk mencari kita. Dia ingin mendamaikan kita dengan Dia, supaya kita diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah.
Yang ketiga, tema ini menyatakan sesuatu substansi dan juga jati diri dari Tuhan Yesus, yaitu Ia bagi kita. Ia, yaitu siapa? Yaitu juru selamat dunia. Karena di bawah kolong langit tidak dikaruniakan nama lain selain kita, boleh kita datang kepada Allah. Dan poin keempat ada yang kita jelaskan tentang presensi dan kenyataan yang jelas bahwa Yesus lahir. Kalam, firman telah menjelma menjadi manusia dan Allah telah berkemah di tengah-tengah kita, menjadi Immanuel kita, dan Dia pernah meninggalkan kita. Supaya kita boleh menemukan tujuan hidup yang jelas, karena Dia menyertai kita di dalam kebenaran, keadilan, dan kepenuhan hikmat berkat anugerah yang indah. Kita mengetahui dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada 400 tahun disebut masa yang paling gelap. Karena walaupun di bait Allah, pelita masih menyala, tetapi suram-suram, tidak ada terang cahaya dari surga. Mezbah masih memberi korban persembahan, tetapi tidak ada sesuatu perkenanan di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada wahyu, tidak ada penglihatan, tidak ada berkat, tidak ada penyataan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Walaupun imam besar masih di atas taktanya. Dan para imam orang Lewi masih berani di dalam bait Allah. Tetapi itu hanya satu kerangka yang kosong dan hampa. Karena Allah tidak hadir di tengah-tengah mereka. Kita mengetahui satu masa yang gelap itu. Saya menuliskan tentang beberapa istilah yang kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-8. Kekelaman, suram, keluh kesah, terhempit, gelap, kecewa, putus asa, dan tidak berdaya. Mereka menantikan datangnya Mesias, Sang Juru Selamat yang Allah utus, yang menjadi nabi, yang menjadi imam, yang menjadi raja kita semua. Maka muncullah bintang di sebelah timur, memimpin para marjus datang dari timur. Mereka adalah sang raja-raja yang ada di timur. Mereka mencari raja atas segala raja. Tak kala manusia berdosa, Adam dan Hawa dikucilkan oleh Tuhan dari Taman Eden, dari pintu timur. Lalu Kerub dengan pedang yang bernyala-nyala api menjaga pintu menuju ke Taman Eden itu. Supaya manusia tidak bisa kembali untuk menikmati satu kebahagiaan waktu mereka belum jatuh di dalam dosa. Maka keluh kesah, penderitaan, sengsara, kebodohan, hal yang memalukan, serta mati menjadi bagian daripada manusia. Tetapi tak kala Tuhan Yesus lahir, mereka yang dikucilkan dari timur sekarang diwakili oleh para majus datang dari timur. Dan mereka menjumpai bayi Tuhan Yesus dan menyembah Dia. Yang dipersembahkan ada 3 macam persembahan. Yang pertama adalah emas, kedua adalah mur, ketiga adalah kemenyan. Emas melambangkan Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Mur itu mengibaratkan Tuhan Yesus nabi. Karena nabi itu semuanya menyatakan kebenaran, lalu ditantang oleh zaman, dan akhirnya nabi mati, dibunuh.
Tuhan Yesus juga mati di atas kayu salib. Dan ketiga yaitu kemenyan, melambangkan sesuatu jabatan yang menggunakan dupa untuk menyembah dan menjadi perantara antara Allah dan manusia. Maka seolah-olah mereka adalah mewakili kita semua, mengaku bahwa Yesus adalah nabi, Yesus adalah imam, dan Yesus adalah raja yang diurapi. Dan itu bisa dibagi dalam 3 tahap. Tak kala Tuhan Yesus datang menjadi bayi, menjadi manusia, dia tugasnya seperti nabi. Memberi nasihat, memimpin kita jalan pada jalan yang benar, supaya kita boleh kembali kepada Allah yang maha cinta, maha kasih, dan maha tahu. Dan setelah dia disalibkan, dia naik ke surga, membawa darah dia sendiri sebagai imam yang masuk di dalam bait suci yang Allah yang maha suci. Dan di situ dia mempersembahkan diri, supaya membuka satu jalan kepada bait Allah yang maha suci, kepada Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus. Dan kelak satu hari dia akan datang kembali untuk menjadi raja atas segala raja bagi kita semua. Saudara-saudara, kita mengetahui Yesus ibarat bintang di tempat yang maha tinggi, terang bercahaya. Tetapi lahir di palungan, tempat yang hina dina. Kita mengetahui itu adalah top dan bottom daripada turbannya Tuhan Yesus. Seperti Paulus berkata, dia memang menjadi sangat kaya, tapi karena kita dia menjadi miskin. Sehingga di dalam kemiskinan kita boleh melalui iman menjadi kaya raya di dalam Tuhan. Seperti lagu yang dinyanyikan, dia dapat menolong kita mengatasi segala masalah problema kita. Karena dia datang supaya yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang miskin menjadi kaya. Supaya kita boleh kembali kepada Tuhan pencipta kita. Supaya kita dapat rahmat, berkat, harapan, dan cinta kasih dari Allah. Maka di dalam bacaan kita tadi, Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 6. Ada 3 istilah besar. Yang pertama, ketika Yesus datang, ada sukacita yang besar, sorak-sorai, mereka bergembira. Kedua adalah besar. Besar di dalam arti kuasanya yang luar biasa. Karena dia menjadi Allah yang akbar, Allah yang maha kuasa, Allah El Shaddai. Segala sesuatu yang kita tidak dapat atasi, teratasi oleh dia. Dan yang ketiga adalah sukacita yang besar. Terang besar, sukacita besar, dan kuasa yang besar dinyatakan di hari Natal itu sendiri. Karena Tuhan Yesus menjadi sang juru selamat bagi umat dunia dan terutama bagi kita yang percaya. Walaupun di dalam keadaan yang tidak ada berkat, remang dan suram, gelap gulita, sesak kecewa, putus asa, tanpa harapan, tanpa masa depan yang indah, kesuraman, kesesakan, keputusan, terhempit, hatinya penuh dengan hampa dan tidak ada berdaya. Tetapi tak kala Tuhan Yesus datang, Allah memberi jawaban kepada manusia yang dalam kegelapan seperti sinar fajar yang terang benderang menerangi dunia ini. Maka Zakaria di dalam syairnya dia berkata, dia datang bagikan sinar fajar menerangi mereka yang hidup di dalam kekelaman dan membawa mereka berjalan di dalam terang dengan hikmat, kudus, dan keadilan
mereka belajar untuk melayani dia. Karena lambang pemerintahnya ada di atas bahunya. Saudara-saudara, kita lihat, biasanya orang bilang kuasa ada di dalam tangannya, di dalam genggaman tangannya, di dalam kekuatan tangannya. Tapi Tuhan Yesus naik tahta, bukan melalui meraih, berebut satu kuasa, tapi dia menanggung dosa kita. Salib menjadi lambang penderitaan Tuhan Yesus. Sehingga dia melalui penderitaan dia, kematiannya, dia naik takhta bagi kita semua. Sukacita yang besar diberikan kepada mereka yang jalan di dalam kekelaman. Karena dia datang memberi kebahagiaan. Di dalam Yesaya ini dituliskan ada berapa kebahagiaan yang dinyatakan. Yang pertama, mereka seperti orang yang berpanen. Tak kala mereka jerih payah, hasil bumi melimpah. Waktu mereka panen, mereka bersorak, sorai, gembira. Sukacita yang besar karena mereka seperti orang yang menang di dalam peperangan. Sehingga membagi cerahan. Supaya hasil dari kemenangan menjadi kebahagiaan dan menjadi bagian bagi mereka. Dan di sini dituliskan bahwa kok, gandar, tongkat, kok yang dipikul oleh mereka, dikenakan kepada mereka, gandar yang di atas mereka, dan juga tongkat untuk memikul mereka, semua sudah dipatahkan oleh Tuhan. Seperti Yesaya pasal 40, Yesaya tuliskan, hiburlah, hiburlah bangsaku, umatku. Beritahu kepada mereka bahwa peperangan sudah selesai. Segala dosanya sudah diampuni. Walaupun manusia seperti rumput, rumput akan menjadi layu dan juga bunga akan menjadi gugur. Tetapi firman Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus lahir. Seperti seorang anak, seorang bayi, dan dia mengalami segala fase dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita alami di dalam pencobaan, semua Tuhan Yesus mengerti. Dan di dalam kemaha tahu, maha kuasa, maha hadir, dan maha murah, maha cintanya, kita tertolong senantiasa di dalam dia. Kita bersyukur bahwa Yesus lahir, membawa banyak berkat bagi kita. Saya angkat di sini sedikit, ada 8 macam. 1, dia datang mendamaikan kita dengan Allah. Karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Dia adalah Allah yang sempurna. Dan dia dilahirkan oleh Maria. Dia adalah manusia yang sempurna. Maka dia layak menjadi perantara. Satu tangan pegang Allah, satu tangan pegang manusia. Kita yang berdosa didamaikan dengan Allah. Sehingga ada damai sejahtera di bumi, di hati, di keluarga, di masyarakat, di dunia di mana kita berada. Hal kedua, dia datang mengalahkan iblis. Karena manusia takut menjadi budak si jahat. Tapi Yesus datang sebagai manusia Adam kedua yang telah mengalahkan si iblis. Sehingga kita dibebaskan. Maka kita betul menulis bahwa Adam pertama menjadi manusia yang berroh. Tetapi Adam kedua Tuhan Yesus menjadi roh yang memberi hidup kepada kita. Yang ketiga, Yesus datang menggenapi segala tuntutan daripada Taurat sesuai dengan kehendak Allah. Maka rencana Allah tergenapi. Karena satu titik, satu koma, satu iota, huruf yang paling kecil di dalam Taurat, semua tergenapi. Yang keempat, ia menyatakan kasih yang ajaib. Kelahirannya ajaib, matinya ajaib, bangkitnya lebih ajaib. Kembali ke surga, luar biasa ajaibnya.
Dan dia akan datang sebagai raja atas raja yang luar biasa bagi kita semua. Yang kelima, kelahiran Tuhan Yesus membuka pintu ke surga bagi kita semua. Sehingga kita boleh menjadi ciptaan Tuhan yang disayangi, dicintai oleh Allah. Yang keenam, Yaturba mencari manusia yang tidak berdaya. Maka ia lahir di balongan, di dalam kandang hewan. Di kandang hewan tidak ada pintunya. Asal kau mau, engkau bisa datang. Engkau tidak seperti orang berkata, Assalamualaikum, ketuk pintu. Lalu Waalaikumsalam, masuk silakan. Tidak usah. Kita bisa datang, domba pun bisa datang. Apalagi kita yang menganggap manusia yang tidak berdaya. Tuhan tidak menghina kita. Dia ingin setiap orang yang datang kepada dia. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang berkeluh kesah, berbeban berat, boleh datang kepada aku. Aku akan memberi engkau sentosa, damai sejahtera di dalam hatimu. Yang ketujuh, Tuhan Yesus datang menjadi Adam yang kedua, menjadi roh untuk kita. Maka sabda Tuhan Yesus ada roh, ada kebenaran itu sendiri. Yang kedelapan, Yesus lahir menjadi Allah yang berkasa, yang berkuasa, Bapa yang kekal, dan menjadi Raja damai bagi kita semua. Maka Natal bagi engkau dan saya tidak seperti orang Barat tulis Natal dengan singkatan X, apostrofi MAS. Kalau ditanya X itu apa? Mereka menjawab satu angka, satu lambang, satu simbol yang teka-teki. Kami tidak tahu X itu apa, belum tahu. Mereka cuma tahu ada satu perayaan yang besar. Tapi tentang isinya mereka masih bodoh. Mas itu apa? Bagi orang Barat, mas itu adalah terdiri dari money, amusement, and something. Jadi orang yang tidak ke gereja, orang belum percaya, juga ada pohon Natal, kirim kartu Natal. Mereka senang berpesta Natal, tapi mereka tidak tahu arti dan makna yang mendalam. Tapi bagi kita, Christmas, X itu Christmas. Yesus yang disalib, Yesus yang bangkit, dan Yesus naik surga. Yesus yang akan datang. Christ is born. Mas itu apa? He's our master and savior. Tidak hanya menjadi juru selamat kita, juga dia akan menjadi raja di dalam hati kita semua. Kiranya bagi kita ya lahir boleh menjadi jawaban bagi kita untuk lebih mendalam mengenal arti makna daripada Natal itu sendiri. Karena orang akan menamai dia 5 hal yang indah. 5 jabatan. Yang pertama yaitu dia menjadi penasehat bagi kita, memberi hikmat kepada Tuhan kita. Kedua, dia adalah ajaib. Dia membuat satu mujizat yang indah dan luar biasa di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam dunia yang tidak berharapan. Dan ketiga, dia ada Raja damai, untuk damaikan kita dengan Allah, dengan sesama kita, dengan diri kita sendiri, dengan orang yang kita belum mencintainya. Dan dia juga adalah Bapa yang kekal. Bapa kita bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya kita bersyukur bahwa dia bersabda, aku tidak membiarkan engkau jadi piatim di dalam dunia.
Karena aku akan datang kepadamu dan Tuhan akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Dan Dia juga menjadi Allah yang berkuasa. Marilah kita di dalam hal ini, Natal kali ini, kita boleh masyhurkan keindahan Tuhan. Karena Alkitab menuliskan kecemburuan Tuhan akan menggenapi apa yang telah Tuhan janjikan bagi kita semua. Di dalam bahasa Indonesia ada dua istilah. Yang satu adalah iri, kedua cemburu. Bedanya di mana? Kalau iri artinya orang lain punya, saya nggak punya. Saya merindukan punya apa yang dia punya. Maka saya mulai jengkel, benci, dendam, kecewa, iri, ingin memperoleh, merebut sesuatu daripada orang lain. Tetapi cemburu bukan. Cemburu itu artinya memang itu punya saya, tapi direbut oleh orang lain. Hati saya tidak berhenti di situ. Saya dengan antusias akan mengambil kembali supaya menjadi milikku kembali. Itu cemburu. Allah adalah Allah yang cemburu, tapi Allah tidak pernah iri. Karena orang yang iri sebelum berbuat apa-apa sudah ngaku kalah. Tapi Allah tidak pernah kalah. Allah yang perkasa pasti memenangkan sesuatu yang menjadi milik Dia. Maka demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan memperolehkan hidup yang kekal. Ini adalah arti dari Natal yang sebenarnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, supaya kita ingat bagi kita ya lahir, maka kita harus hidup bagi Dia untuk memuliakan Dia sebagai ciptaan Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Seperti malaikat di hari Natal menyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera ada di antara manusia, orang berkenan di hatinya. Tak kalah kemuliaan naik, damai sejahtera turun. Maka manusia menjadi manusia yang bukan lagi dimusuhi oleh Allah, tapi dicintai, dicari, dimenangkan, dan diubah oleh Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi orang yang berkenan di hati pencipta kita. Kiranya Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda, serta orang yang berkumpul dengan saudara, dan juga dunia di mana engkau tinggal. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, bukan kami yang mengasihi Engkau, tapi Engkau mengasihi kami terlebih dahulu. Bukan kami yang mencari Tuhan, tapi Engkau telah menemukan kami kembali. Bukan kami yang pilih Tuhan, tapi Engkau pilih kami yang hina, dina, papan, nista, yang bodoh, yang tidak miliki apa-apa, supaya kami tidak sesuatu yang dibanggakan di hadapan Tuhan. Karena semua adalah sola gracia, pemberian Tuhan untuk menyelamatkan kami. Anugerah Tuhan mencukupi segala kebutuhan kami, dan juga kemurahan Tuhan memberi kami kemampuan untuk menginjil sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan untuk Natal ini. Terima kasih untuk tugas yang Kau percayakan kepada kami. Biar kami boleh menjadi orang Kristen yang bersyukur senantiasa menjelang akhir tahun ini, supaya dunia mengenal Engkau dan jumlah orang percaya tergenapi. Tuhan Yesus datang kembali. Kami akan bersama dengan Engkau menjadi raja di takhta-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama yang berjasa, nama berkuasa, nama yang bertakhta, nama yang memerintah, nama indah dan mulia, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.